Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Otomatisasi Tanpa Ribet, podcast dari OneCI. Nah, saat ini kita sudah ditemani oleh Pak Dimas, Country Manager dari OneCI, dan juga saya, Julio Johannes, Marketing Manager dari OneCI. Nah, di podcast ini kita akan membicarakan tentang yang namanya otomatisasi bisnis, dan juga praktisi-praktisi yang biasa dilakukan dari perusahaan manual ke perusahaan yang lebih otomatisasi. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang ingin bertanya, apa itu ERP? Mungkin kita sudah pernah dengar ERP dan biasa kita berpikir ERP itu mungkin apa namanya sistem untuk membayar jalan tol, tapi sebenarnya tidak. Nah, di sini Pak Dimas mungkin akan bantu kita untuk menjelaskan apa itu ERP dan bagaimana sih bisa membantu perusahaan dalam menjalankan efektivitas dari perusahaan tersebut. Ya, thank you Jul. Jadi seperti yang tadi diceritakan oleh Julio, teman-teman, salam kenal semuanya. Selamat bergabung dengan podcast otomatisasi tanpa ribet dari OneCI. Seperti yang tadi dijelaskan, banyak sekali kita mendengar istilah tentang ERP. Lalu ERP sendiri ini apa? Apakah ERP itu electronic road pricing seperti yang tadi dibilang oleh Julio? Ternyata bukan, teman-teman. ERP secara singkatan merupakan Enterprise Resource Planning, sebuah metode untuk melakukan digitalisasi bisnis dari sebuah proses yang tadinya dicatat secara manual menjadi sebuah proses yang dicatat atau diadministrasi secara otomatis. Kenapa bisnis memerlukan ERP dan kenapa teknologi ERP ini sangat penting untuk bisnis di Indonesia? Pada dasarnya, teman-teman, eh, industri dan bisnis juga merupakan sebuah kegiatan yang secara dinamis berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Transaksi yang tadinya hanya satuan, puluhan, ratusan, dan bisa dikelola dengan proses yang manual, kini berkembang menjadi transaksi yang sifatnya sangat besar sekali. Setelah adanya e-commerce, penjualan yang tadinya hanya unitnya ribuan dan ratusan, menjadi jutaan dan miliaran dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kenaikan volume penjualan demikian, transaksi bisnis yang semakin cepat, dinamika bisnis yang demikian advance begitu ya, demikian sulit dan kompleks, menuntut berbagai macam perusahaan dan industri ini untuk menerapkan sebuah teknologi di mana mereka bisa mengelola pencatatan secara efisien, mengambil keputusan berdasarkan data secara akurat, dan juga mengambil keputusan strategis berdasarkan data dan bukan hanya perasaan saja. Jadi konteks dari podcast ini kita akan membahas secara menyeluruh keseluruhan, santai tapi serius, tentang berbagai macam industri, bukan hanya industri yang kita kenal di kehidupan sehari-hari kita, tapi juga industri yang sangat spesifik, mungkin yang sangat kompleks, yang sudah pernah melewati dan melintasi pengalaman kami sebagai expert, sebagai ahli untuk menerapkan sistem ERP di seluruh dunia. Nah, kurang lebih seperti itu, Jul. Baik, makasih banyak Pak Dimas. Nah, Pak, saya mau nanya juga nih, kan kalau tadi dari yang Bapak jelaskan itu terdengar seperti ERP ini sangat diperlukan oleh mungkin kebanyakan industri retail atau mungkin manufacturing, Pak ya. Nah, Mhm. kalau misalkan untuk industri lain seperti katakanlah servis atau jasa, apakah biasa mereka Oke. bisa menggunakan ERP juga atau bagaimana? Tentunya, eh dulu pernah bayangin nggak kalau misalnya lu bongkar sebuah motor, sepeda motor lah Mhm. ya, kira-kira ada berapa part atau komponen di dalam motor itu secara terpisah yang kalau misalnya kalian rakit kembali, itu masing-masing kan ada part numbernya. Nah, kalau Mhm. kita breakdown pecah itu jadi satu komponen satuan, dari satu motor, kira-kira ada berapa komponen atau part? Pernah tahu nggak seperti itu? Banyak sih kayaknya. Banyak, jutaan, Aha. ribuan, Mhm. bahkan mungkin ada beberapa ya ya sampai jutaan part ya, karena mereka menghitung part itu sampai level baut, mur dan sebagainya. Nah, Mhm. inilah yang menjadikan proses bisnis itu jadi kompleks. Bayangin kalau seandainya kalian punya bengkel motor gitu ya, dan kalian nerima katakanlah 50 motor sehari. Sebulan berarti kan kalau 30 hari kalian buka, ada sekitar 1.500 motor yang kalian Betul. benerin di bengkel kalian. Nah, Mhm. bayangin di sebuah bengkel ini 1.500 motor tiap bulannya, setiap motor itu kerusakannya beda-beda. Nah, pertanyaannya sederhana. Dari seluruh part yang ada di dalam motor, kira-kira kalian harus ngestok part mana yang paling banyak? Pusing nggak? Pusing, pusing. Mhm. Pasti pusing kan. Jadi, Iya. nah,
Disinilah perannya ERP. ERP itu mencatat data. Data ini dikelola menjadi statistik. Statistik ini diambil laporannya atau reportnya yang menjadikan kita punya kesimpulan terhadap bisnis. Misalnya, karena 1.500 motor tadi saya cek, saya lihat datanya gitu ya, sehingga secara statistik saya kelihatan, oh, median atau nilai tengah dari keseluruhan statistik motor yang memperbaiki kerusakannya di bengkel saya ternyata tidak rusak, tapi perlu melakukan ganti oli. Sehingga part atau misalnya komponen yang harus saya stok paling banyak di dalam bengkel itu adalah oli. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dibantu oleh ERP dan bukan karena perasaan. Jadi karena teman-teman melihat data, oh ternyata banyak orang yang datang ke bengkel saya karena ingin ganti oli begitu ya. Nah, dengan data oli ini pun kita juga bisa mengetahui nilai optimal dari oli yang harus saya simpan di inventory atau simpan di gudang itu jumlahnya berapa banyak. Kalau kelebihan, tentunya ini jadi masalah buat bisnis. Masalahnya adalah ya cash atau uang ya, yang seharusnya itu bisa jadi uang dan bisa membayar berbagai macam keperluan untuk mengembangkan bisnis, jadi ketahan dalam bentuk aset atau inventory, atau uangnya nggak muter. Nah, istilah sederhananya kurang lebih seperti itu. Nah, disinilah pentingnya peran ERP sebetulnya, supaya kita bisa menghindari hal-hal sedemikian rupa sehingga bisnis kita bisa berjalan secara efisien dan efektif. Kurang lebih kayak gitu, Jul. Oke. Mhm. Tapi kan Mas, kalau misalkan katakanlah saya punya perusahaan nih. Nah, perusahaan saya itu sudah Yoi. berjalan katakanlah sudah lama sekali, mungkin beberapa generasi Mhm. kan. Dan kita selama ini menggunakan apa namanya cara manual. Nah, Mhm. pasti kan cara saya untuk pindah ke ERP ini kan membutuhkan banyak apa namanya tenaga lah ya. Dalam artian sudah banyak data-data yang sudah saya punya sebelumnya. Ini nanti akan diapakan Mas kalau misalkan saya mau pindah ke ERP seperti itu? Oke, jawaban sederhananya gini. Berarti ini kan kasusnya adalah perusahaan yang sudah established cukup lama dan ingin melakukan proses transformasi digital atau change Betul. management ke sistem ERP. Kurang lebih kayak gitu ya, Jul ya. Betul, Nah, betul. eh, sebetulnya gini, di tahun 2026 abad ke-21 ini ya kurang lebih gitu kan, peradaban umat manusia ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga ada beberapa pekerjaan yang jadinya redundan atau kita bisa bilang tidak lagi efisien untuk dikerjakan. Misalnya Mhm. melakukan rekap untuk slip-slip ini ya kwitansi gitu kan. Nah, Mhm. sekarang banyak tools yang bisa kita gunakan untuk mengotomasi hal-hal tersebut. Contohnya dengan menggunakan aplikasi ERP, kita bisa menerima tagihan secara elektronik dan masuk ke dalam pencatatan kita secara otomatis, sehingga Mhm. tidak lagi diperlukan proses clipping atau proses scanning manual untuk struk-struk yang seperti itu. Nah, untuk mentransformasi perusahaan dari yang prosesnya manual menjadi digital, ini tentunya butuh banyak hal. Yang pasti berubah adalah budaya perusahaannya terlebih dahulu, dan yang kedua adalah bisnis proses dan standar operational prosedur dari perusahaannya juga akan berubah. Nah, saya ingin bahas terlebih dahulu di level awal, yaitu kultur atau budaya. Mhm. Perusahaan di Indonesia ini ada beberapa industri yang sudah mature, sudah cukup tua, misalnya industri tekstil dan sebagainya, yang bahkan dari abad ke-18, 19 ini sudah jalan. Industri perkebunan misalnya, seperti pabrik gula dan sebagainya, itu bahkan udah eh, jauh lebih lama daripada kakek kita umurnya gitu kan. Betul. Nah, Aha. perusahaan seperti ini apakah perlu melakukan otomasi bisnis dan apakah relevan dengan otomasi bisnis yang kita punya teknologinya sekarang? Jawabannya perlu dan relevan. Kenapa? Justru ERP ini memungkinkan perusahaan-perusahaan demikian yang umurnya sudah lama untuk staying relevan, untuk tetap relevan dengan kondisi industri sekarang. Karena banyak biaya yang akan teman-teman habiskan untuk melakukan proses administrasi bisnis apabila tidak dibantu dengan sistem ERP. Bayangkan, kalau misalnya kita harus menggaji beberapa admin, katakan perusahaan tekstil dengan skala yang cukup besar gitu ya. Masing-masing section, masing-masing bagian itu punya admin satu-satu. Katakan mereka punya seratusan bagian. Jadi bagian sewing sendiri punya adminnya dan seterusnya. Dan
satu pabrik tekstil, kalau kamu bisa bayangkan Jul, itu size-nya sangat besar sekali, ukurannya sangat Betul. besar sekali. Dan kalau seandainya satu admin itu gajinya 7 juta sebulan, dan saya punya 100 admin, berarti kan 700 juta sebulan ya. Mhm. Nah, itu biaya yang sangat signifikan sekali. Bukan berarti kita ingin menghilangkan sumber daya manusia yang bekerja di bidang itu, namun kita bisa memanfaatkan sumber daya manusia itu untuk pekerjaan lain yang lebih efektif dan efisien, dan lebih eh, mengkreasikan nilai atau value creation job, dibandingkan pekerjaan yang hanya sifatnya pekerjaan yang sifatnya redundan atau tidak Mhm. memberikan nilai tambah terhadap produk itu sendiri. Nah, sistem ERP ini akan mengubah budaya kerja tentunya dari proses budaya yang manual tadi dengan menggunakan kertas, papan tulis, dan sebagainya menjadi data-data yang terkomputerisasi. Jadi tentunya akan ada proses komputerisasi di mana teman-teman juga akan melakukan entry data dengan menggunakan komputer. Nah, setelah itu bisnis proses dan SOP-nya ini akan kita sesuaikan dengan best practice di dalam sistem ERP. Jadi standar pelaporan keuangan dan sebagainya, semuanya nanti akan terotomasi di dalam sistem ERP. Nah, itulah yang sebetulnya sistem ERP lakukan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa software ERP itu hanya 10% dari keseluruhan transformasi bisnis. 90% transformasi bisnis itu dilakukan oleh people-nya atau orangnya. Maka dari itu, eh, kesuksesan implementasi atau transformasi digital dari sebuah perusahaan itu lagi-lagi tergantung dari yang pertama kultur perusahaannya itu sendiri, yang kedua bagaimana kualitas konsultannya melakukan Mhm. dan mengadvise perubahan, dan yang ketiga baru yang paling penting adalah alatnya apa atau sistem ERP-nya apa. Jadi kurang lebih seperti itu, Ju. Iya. Dan apalagi kalau misalkan memang perusahaan ini pengen ada niat untuk maju, pasti kan mau nggak mau harus mengikuti digitalisasi Mas ya, agar lebih mudah juga. Tepat sekali. Jadi Nah Mas, digitalisasi itu memang silakan. hal yang tidak terhindarkan lah, alias inevitable. Jadi kurang lebih Mhm, kayak gitu. mhm, mhm. Mhm, Nah, saya ada pertanyaan lagi nih, Mas. Kalau mhm, misalkanlah katakan ini kan dia berarti digitalisasi itu kan kita menggunakan namanya teknologi, Mas. Nah, mhm. katakanlah apa namanya saya ini punya perusahaan manual. Berarti kan saya mau nggak Oke, mau harus invest ke apa namanya karyawan-karyawan saya yang nantinya akan menggunakan teknologi tersebut, Mas. Nah, itu mhm. biasanya proses transisi itu seperti apa jalannya? Oke. Eh, dari bisnis proses yang manual ke bisnis proses yang digitalisasi. Pertama-tama harus terlebih dahulu kita ketahui bidang bisnisnya apa. Mhm. Jadi Katakanlah kenapa tekstil kita apa tadi Mas ceritakan? Oke, kita ambil contoh tekstil lah ya, gitu ya. Mhm. Nah, dari proses tradisional manual, katakan yang paling manual di Indonesia tekstil apa coba? Batik deh, ya kan? Betul. Batik Mhm. kan ditulis ya, sangat manual sekali ya. Mhm. Nggak ada apa namanya? eh nggak ada namanya pabrik batik itu punya bill of material tuh, nggak ada tuh. Nah, jadi Mhm. Mhm. ini mungkin sesuatu yang menarik yang mungkin kita bisa kontraskan dengan kondisi kekinian di Indonesia. Cuma teman-teman perlu ketahui batik itu nggak punya bill of material, tapi mereka punya pola, ya kan? Mhm. Pola batik itu macam-macam, Jul. Jadi ada batik kawung, ada batik parang, dan segala macamnya sudah dikenal ratusan tahun oleh orang Jawa gitu. Nah, sebetulnya mengotomasi bisnis dengan kondisi perusahaan yang demikian itu prosesnya juga panjang. Dan ini mungkin hypothetically saya berbicara tentang pengalaman saya mengimplementasi solusi ERP untuk bisnis yang kurang lebih serupa. Nah, jadi di industri tekstil yang perlu kita ketahui pertama kali adalah bisnis prosesnya. Eh, Diagram alurnya itu seperti apa, prosesnya mulai dari mana, dan bagaimana kita bisa mengetahui masing-masing proses itu membutuhkan proses data entry atau data cleansing seperti apa. Nah, setelah proses itu diketahui, kita perlu mentranslasikan bisnis proses tadi atau yang kita sebut dengan functional specification itu menjadi sebuah perintah kepada para developer untuk melakukan pengembangan Mhm. supaya aplikasi yang digunakan ini sesuai dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Jadi contohnya seperti batik tadi, awalnya tidak ada pencatatan bill of material, lalu bill of materialnya ini dicatat.
Jadi setiap pekerja atau pengrajin batik ini melukis kain batik akan dicatat kain mori yang dipakai berapa meter, lalu canting dan juga malamnya. Malam itu ini ya, plastisin atau Lilin, eh, lilin. lilin yang Aha. dipakai untuk menggambar batiknya itu gitu ya, itu berapa banyak dan seterusnya. Lalu setelah itu masuk ke pewarnaan kan, ada boiling, ada coloring dan sebagainya. Nah, ini semua bahan itu dikelola secara manual untuk input datanya. Namun yang perlu diketahui di sini, ketika semua data ini sudah masuk, pada akhirnya kita punya data statistik yang secara otomatis memberikan informasi kepada kita kalau seandainya saya mau mengeluarkan warna biru, maka chemical yang saya gunakan seberapa banyak. Dan ini Mhm. akan jadi standar. Nah, kenapa batik selalu Oke. warnanya beda-beda? Karena nggak pernah distandarisasi. Nah, ketika ini distandarisasi, kita punya hasil yang konsisten terhadap produk. Itulah salah satu keunggulan ERP pada akhirnya. Jadi kayak gitu sih, Jul. Oke, oke. Jadi juga Mm-mm. meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri, Mas ya. Tepat sekali. Oke. Nah, Mas mau nanya lagi nih. Kalau misalkan katakanlah ERP ini kan dia dalam bentuk software ya. Nah, ini Mhm. dia biasanya itu berlangganan atau mungkin orang bisa purchase one time atau seperti apa tuh biasanya? Oke, pertama-tama saya koreksi dulu. ERP itu Enterprise Resource Planning memang software, tapi Mhm. secara bentuk itu bukan hanya softwarenya. Jadi Mhm. ERP ini adalah sekumpulan prosedur untuk mengkoleksi data. Pada Mhm. dasarnya seperti itu, yang memungkinkan manusia atau siapapun orangnya mengambil keputusan strategis yang akurat berdasarkan data. Jadi kita menggantungkan keputusan kita sesuai dengan hasil laporan dari data yang kita koleksi. Pada intinya seperti itu. Jadi software ERP ini adalah salah satu elemen dari demikian banyak faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah sistem ERP atau digitalisasi bisnis. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan lu Jul tentang ERP itu berlangganan atau gimana konsepnya. Sebenarnya secara produk ERP itu ada macam-macam. Ada yang berlangganan, yang cloud native, ada yang bisa di-deploy on-premise, ada yang bisa di-deploy eh, on cloud dan sebagainya. Tapi teknologi dari Once ini sangat istimewa. Soalnya apa? Kita bisa di-deploy dalam ya segala macam teknologi pada intinya. Sorry, segala macam skenario. Jadi Mhm. mau on-premise, mau cloud, mau web-based, mobile workplace dan sebagainya, kita bisa di-deploy dalam skenario demikian. Jadi konsepnya bisa macam-macam, bisa berlangganan, ada juga yang beli sekali dan bisa digunakan seumur hidup. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, produk dari Wansi sendiri didesain untuk bisnis di skala menengah yang sedang berkembang. Jadi produk dari Wansi ini keunggulannya adalah teman-teman beli lisensi kita sifatnya itu perpetual. Jadi sekali beli bisa digunakan seumur hidup. Jadi kayak gitu, Jul. Mhm, mhm, mhm. Oke, Hmm, oke, oke, cukup menarik ya. Mungkin kalau misalkan untuk ERP udah jelas saat ini, Mas ya. Nah, I see. kalau misalkan Mhm, untuk apa namanya yang bisa Mas mungkin katakan sedikit untuk mungkin teman-teman kita nih yang masih belum yakin apakah memang mereka ini baiknya pindah ke sebuah sistem otomatisasi atau mhm. lebih baik bertahan dengan manual yang sekarang mereka punya meskipun mereka baru mungkin berpikir dengan manual sekarang pun saya sudah untung seperti itu Mas. Mungkin ada yang mau cara. Oke. Mhm. Oke, jadi mungkin singkatnya untuk wrap up conclusion kita hari ini dari podcast kita di episode ini, teman-teman, kita desain podcast ini untuk share pengalaman kita, khususnya melakukan implementasi dan transformasi teknologi di berbagai macam kasus yang berbeda. Teman-teman nanti akan menemukan cerita yang unik-unik, lucu, aneh, dan bahkan mungkin nggak kebayang fakta-fakta yang seru dari berbagai macam industri yang pernah kita tinjau dan pernah kita implementasikan sistem ERP-nya begitu. Nah, kita bikin podcast ini untuk share pengalaman kita dan juga ingin mengajak teman-teman pendengar yang lainnya untuk bisa mempertimbangkan apakah bisnis kita perlu kita lakukan proses transformasi bisnis dan digitalisasi bisnis. Karena pendapat saya kurang lebih transformasi bisnis dan digitalisasi itu mungkin tidak untuk semuanya. Tapi beberapa perusahaan yang
ingin menjaga supaya perusahaannya tetap kompetitif dan relevan dengan situasi pasar hari ini, maka transformasi digital itu merupakan sesuatu yang sangat wajib sekali. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Jul. Oke, makasih banyak Pak Dimas untuk informasinya hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah datang dan juga mendengarkan podcast kami bersama OneCI. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast otomatisasi tanpa ribet bersama OneCI. Terima kasih. Terima kasih.